Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman yang memperhatikan. Jadi kemarin kita sudah berkenalan dengan ini ya. Kita review lagi, teman-teman. Kita sudah berkenalan dengan ini, tegangan normal ya. Tegangan normal. Terus ada ini lagi, tegangan geser ya. Terus kita sudah hitung contoh soalnya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menghitung salah satu cabang dari tegangan normal, yaitu bearing stress ya. Tulisannya gini, bearing stress atau disebutnya tegangan kontak. Nah, apa itu tegangan kontak? Apa itu tegangan kontak? Nah, kita mulai ya. Oke, sudah saya buat tegangan kontak. Oke. Tegangan kontak atau bearing stress, sorry. Kita hapus lagi. Oke, tetap dengan saya. Jadi di sini teman-teman ada dua bidang. Kita gambar dulu dari sini ke sini. Terus kita gambar contoh aja ya. Dari sini ke sini. Terus gini ya. Terus aduh, tidak rapi. Tunggu saya gambar dulu ya. Baik, sudah tergambar ya di sini. Jadi ada dua buah balok kayu nih. Dua buah balok kayu ini bersentuhan di bagian yang ditandai warna merah ini saja. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya. Nah, tempat bersentuhannya si kayu ini, disitulah terjadi bearing stress ya. Di situ yang terjadi bearing stress atau tegangan kontak, di mana tegangan kontak adalah tegangan yang terbentuk akibat adanya kontak langsung antara dua benda atau dua surface. Bahasa Indonesia apa ya surface? Dua permukaan, ada kontak langsung antara dua permukaan gitu ya. Kontak langsung dua permukaan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada gaya dari beban yang kayu yang atas itu sebanyak P gitu ya. Sebanyak P. Nah, sehingga kita sebanyak P lagi. Sorry, bukan beban eksternal. Kita ini ya. Kita pakai gaya dalam. Jadi di dalam sini ada N ya. Nah, selalu N. Jadi teman-teman, bearing stress itu adalah B. Bearing stress itu theta B sama dengan N per A. Sama aja rumusnya kayak tegangan yang lain. Hanya saja A yang dimaksud adalah AB. AB ini. Jadi luasan yang terkena kontak gitu ya, tegangan AB. Nah, apa contoh lain bearing stress, Bang Bay? Nah, itu kebanyakannya di tanah ya. Kebanyakannya aplikasinya itu ada di tanah. Contoh itu satu adalah pondasi. Kita coba dulu. Baik, sudah saya gambar. Teman-teman bisa lihat ini kita anggapkan kolom ya. Nah, kolom ini langsung terdempak gitu ke tanah. Jadi di bawah sini ada tanah gitu ya. Di bawah sini ada tanah. Nah, kita semua tahu bahwa kolom itu akan meneruskan beban dari atas ya.
beban dari atas. Nah, karena kolom itu sifatnya vertikal, maka dia akan meneruskan beban N dari atas ya, atau normal. Nah, normal ini langsung ke bawah gitu kan. Atau bebannya itu bisa teman-teman pakai apa? F bisa juga, atau N. Kita lebih biasa pakai N ya. Oke. Gaya normalnya menekan ke bawah. Ketika menekan ke bawah, maka dia akan berhimpit. Jadi ini apa? Sini. Nah, dia akan berhimpit lagi. Dia akan menumbuk tanah gitu, tanah di bawahnya. Nah, akan berlaku bearing stress atau gaya yang hanya atau tegangan kontak yang hanya berlaku luasannya hanya berlaku sebegini aja. Yang apa namanya disebutnya? Yang terkena kontak saja gitu. Gini. Nah, oke. Nah, jadi kita hitung kayak rumus yang tadi. Jadi tegangan B sama dengan bearing stress itu adalah N per A. Nah, persoalannya adalah A-nya ini apa? A-nya ini apa ya? Nah, A-nya itu pakai luasan ini. Jadi contoh luasannya misalnya 200 dikali 200 misalnya. Nah, berarti N per 200 kali 200 gitu. Oke, itu untuk luasannya ya. Nah, masalahnya adalah apakah tanah di bawah bisa menahan kolom dengan nilai tegangan di atas ini? Biasanya tidak ya, biasanya tidak. Makanya biasanya orang-orang membuat telapak ya di lapangan. Itu membuat, tunggu saya hapus dulu. Oke. Jadi biasanya orang-orang membuat telapak, kita buat dulu warna biru aja. Nah, biasanya orang-orang membuat telapak agar si variabel A-nya atau luasan A-nya menjadi lebih lebar sehingga tegangan yang terjadi menjadi lebih kecil. Nah, tetapi ada salah satu masalah lagi. Apa masalahnya? Apa masalahnya Bang Bay? Jadi beban N harus diterima oleh bantalan telapak ini. Beban N harus diterima oleh bantalan telapak ini. Biasanya tidak kuat. Nah, biasanya dibuat lagi di bawah sini contoh saja untuk bisa apa dia? Untuk bisa mereduksi gayanya itu ditambahkan pelat lagi di sini. Gitu, teman-teman ya. Pelat baja gitu. Baja. Untuk mereduksi gaya sehingga dari kolom akan diterima oleh baja akan diterima lagi oleh bantalan pelat. Misalnya N itu 20 kN misalnya. Kita ini 20 kN berarti itu pertama tegangan bearingnya itu kan 20 per ini. Terus kalau dia diteruskan ke pelat baja, ya kalau kita abaikan beratnya maka A-nya akan lebih besar, dan ketika diteruskan lagi ke bantalan akan lebih besar lagi sehingga tegangannya bisa lebih kecil. Apa yang terjadi sehingga tanah yang di bawah diasumsikan bisa menahan seluruh tegangan yang terjadi di sana, seperti itu. Nah, ini juga terjadi di baut ya. Jadi coba kita ini dulu. Kita contoh ya. Ini adalah tampak atas sebuah sistem baut. Di tengah ada baut nih. Oke, di tengah ada baut. Gini aja dah. Oke, ini ada sistem baut.
Ini warna lain aja dah. Ini tampak atasnya. Oke, kayak gini. Kalau kita potong, maksudnya kita lihat lagi sistem bautnya kalau dari samping itu begini. Contoh aja ya. Terus dia di sini bautnya di tengah sini. Oke. Oke. Ada sistem baut. Nah, kalau teman-teman lihat, kita ambil potongan warna biru aja dulu. Biru ini kita coba teman-teman lihat potongan warna biru. Di potongan biru itu kita cek lagi kayak begini. Oke. Udah. Kenapa saya gambar ulang? Jadi kita keluarkan bautnya, Kita hanya fokus di potongan warna biru ya. Jadi ini bautnya, teman-teman bisa lihat. Aduh. Oke. Nah. Dan di sini ada tarikan gaya N. Di sini juga ada tarikan gaya N. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari atas, ketika ada gaya tarikan N ke sana, ini baut ya. Nah, ada bearing stress di situ. Bearing stressnya di mana? Nah, gas warna biru. Bearing stressnya itu di belakang sini. Sebanyak setengah. Karena ada kontak antara kayu dengan baut. Nah, jadi gaya N-nya ke sana ya. Jadi ada kebayang ya teman-teman ya. Ada bearing stress, kontak di situ, sehingga terjadi tegangan kontak di situ sebanyak N. Nah, rumusnya apa? Jadi bagian sini nih. Di bagian sini terjadi, kalau kita gambarkan lagi ulang, itu begini. Oke. Aduh, jelek sekali saya menggambar. Ini oke begini, terus ini. Teman-teman terbayang ya? Di sini juga ada. Nah gitu. Jadi ada setengah apa namanya? Setengah kulitnya si tabung, si baut itu terkena bearing stress. Nah, itu gimana cara hitungnya? Luasannya. Coba ada yang bisa tebak apakah dia luasannya itu adalah, misalnya ini adalah D. Ini adalah D. Apakah dikali dia dengan keliling setengah lingkaran ini atau apa? Ternyata tidak ya. D itu dikalikan dengan bagian depan dari si ini. Jadi gimana ya cara menggambarkannya? Itu yang lihat warna merah saya itu yang giginya kotak itu. Nah, itu. Tunggu ya. Saya gambarkan supaya teman-teman bisa lebih terbayang. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah kayunya. Di sini adalah tempat bautnya. Nah, yang saya maksud itu luasannya itu adalah bagian depan ini. Nah, itu pengalinya. Jadi semoga ter ini ya. Tegangan bearing stress itu sama dengan tadi N-nya ya. N tarik per ini aja dia. Luasannya tuh. Jadi D tadi itu tinggi baut dikali, kita anggap aja tingginya ya T gitu. Kan D dikali T gitu.
N sama dengan D dikali T. Nah, kalau yang atas, bagian atas ini itu ada bearing stressnya juga, tapi sebaliknya ya, karena dia ditarik ke sana. Nah, kalau dia didorong N-nya ke sana, apa yang terjadi ya? Juga sebaliknya ya. Ya, oke, untuk bearing stress sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.